keberkahan dan silaturahim di sini dan mudah-mudahan. Tapi kita yakin ya bapak-bapak haji dan ibu-ibu haji yang namanya silaturahim ya, namanya silaturahim, kita yakin dan percaya bahwa Allah dan Rasulnya menjamin kalau kita memperbanyak silaturahim pasti ada dua kebaikan. Satu, menambah rezeki, alhamdulillah rezeki itu ya sebenarnya. Kalau kita nak Bali kita sedang juga ada kan, alhamdulillah kita gratis kita bagian itu. Nah, yang kedua pasti memperbanyak. Karena dengan silaturahim itu pasti banyak informasi, banyak komunikasi, banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan. Yakin bicara kalau udah kita umur 50 ke atas pasti cerita kebaikan, ya ada cerita yang kalau udah 50 ke atas nah cerita macam-macam. Yakin. Bapak-bapak haji dan ibu-ibu aja, saya hanya sedikit aja untuk sama-sama kita memberikan sharing informasi ini. Kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah panduan hidup kita. Tidak ada yang paling utama dan yang paling pertama, bahwa yang memberikan penunjukan kepada kita sebagaimana Rasulullah telah meninggalkan kepadamu dua hal, satu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kenapa Al-Quran dia begitu luar biasa? Bahkan saya kebetulan tadi malam sampai kepada bacaan saya, karena biasa, mohon maaf, hanya mungkin untuk sebagai saran dan masukan, tidak ada maksud lalu saya nak riak atau nak apa gimana. Tapi biasakan sedapat mungkin setiap hari dalam salah satu 5 waktu ya kita bisa membaca Al-Quran. Tidak bisa satu surah, satu halaman. Tidak bisa satu halaman, bisa satu ayat. Karena salah satunya manfaat kita membaca Al-Quran adalah yang terbata-bata aja membacanya dia mendapatkan dua kebaikan. Yang tiba-tiba bacanya deh yang salah-salah, walaupun tidak sengaja salah, karena memang kemampuan dia atau dia belum fasih betul, belum paham betul, dia mendapatkan dua kebaikan, mendapatkan 10 rahmat. Bayangkan, dan setiap huruf akan diganjar dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda. Kemudian di dalam ilmu kesehatan, saya baca juga biasa kita kalau udah sharing informasi di YouTube ya. Ternyata dengan seringnya kita membaca Al-Quran ya, salah satunya dengan kondisi kita, mohon maaf, udah tadi saya katakan 50 tahun ke atas, tuh ya. Salah satunya ya, untuk mengurangi atau menghindari kepikunan, pikun. Lupa labi kalau bahasa kita orang kampung. Nah, jadi kadang-kadang kalau udah pikun dah lupa labi itu, jangankan dengan bininya, dengan diri seorang pun lupa. Tapi lebih parah lupa dengan seorang daripada lupa dengan bini. Bahaya kalau lupa dengan bini ya. Artinya bahwa Al-Quran ia membuat otak kita menjadi encer. Tentulah dengan membaca Al-Quran tidak sekedar kita hanya membaca, usahakan ketika kita membaca itu disiapkan dua, dibaca dengan terjemahannya. Karena yang paling baik adalah selain setelah membacanya, yang mengerti apa yang dibaca, yang ketiga mengamalkan apa yang telah kita baca. Jadi kalau baca baru kita pertama. Kalau udah baca, mengerti dengan apa yang kita baca, tahap yang kedua. Yang ketiga, kalau udah kita baca, kita mengerti dan kita mengamalkannya, berarti tingkat yang paling sempurna, paling paripurna. Tapi paling enggak, usahakan bahwa kalau kita baca Al-Quran sedikit banyak, kita ingat bahwa dengan terjemahan banyak. Jadi kalau isi Al-Quran, karena biasa kebetulan beli aja Quran yang besar, yang ada terjemahannya, jadi sambil kita satu ayat kita baca. Kadang-kadang itu kan bukan lagi terjemahan satu ayat ya, per huruf, per suku kata, udah ada dengan not di bawah pasti ada dengan arti-artinya. Jadi membuat kita akan otak kita berpikir cerdas.
Jadi tidak bergerak. Jadi ibaratnya kalau boleh dikatakan oleh ilmu kesehatan, Al-Quran ini punya daya magnet yang luar biasa, setrum, mengecas otak kita, pikiran kita sehingga tidak beku, tidak. Mohon maaf, kadang-kadang kalau kita itu kalau udah kadang-kadang umur dari 50 pergi, kalau udah pingsan itu kan kadang-kadang kena malas nak kemana-mana, sampai nak kita nak baca Al-Quran padahal kita tidak kemana-mana pun malas. Akhirnya membuat pikiran tidak berjalan, otak tidak berputar, badan tidak bergerak. Pada akhirnya mohon maaf, ia akan menimbulkan penyakit stroke, penyakit hati, jantung, apa dan sebagainya. Mari ada kawan saya cerita, kebetulan rumah ini dah 60 lebih kena jantung. Jadi kita tidak tahu, walaupun mungkin dah waktunya. Ada yang 16 tahun minggu lalu kena jantung juga. Jadi yang namanya kita jatuh, kalau meninggal tetap jantung berhenti bagi. Tapi ialah intinya bahwa usahakan karena dunia itu bergerak dari makrokosmos ke mikrokosmos. Kalau di dalam, ya harus ada alirannya berputar di dalam badan kita. Aliran darah, aliran napas, aliran makanan dan sebagainya harus dia mengalir, berputar di dalam badan. Sampai dengan kita dunia itu kan, bumi berputar karena keliling matahari, keliling dan sebagainya. Kalau ada sedikit yang nyangkut tidak bisa berputar, pasti akan ada masalah. Bisa stroke, bisa ada dan macam-macam. Dan salah satu kelebihan kalau kita membaca Al-Quran adalah untuk menghindari kepikunan. Kemudian yang saya tangkap, kebetulan tadi malam saya membaca Al-Hasyr, dalam surah Al-Hasyr, ternyata Al-Quran itu luar biasa. Kenapa jadi luar biasa? Karena tidak ada makhluk di bumi ini selain manusia yang mampu menerima Al-Quran. Jadi bukan hanya sekedar bacaan aja Al-Quran itu, tetapi mukjizatnya, manusia yang hanya bisa menampungnya, yang menerimanya. Bahkan dalam surah Al-Hasyr ayat 22 dikatakan kalau Al-Quran itu diturunkan ke gunung, gunung pun hancur. Kenapa tadi dikatakan gunungnya hancur? Karena luar biasanya Al-Quran mukjizatnya. Jadi bukan hanya sekedar tulisan, bukan ayat surah, tetapi yang terkandung makna di dalamnya itu menjadi luar biasa. Yang tadi saya sampaikan, kita sepeda pikul, dapat rahmat, mendapat hadiahnya, hanya bagian kecil aja dari manfaat kita membaca Al-Quran. Luar biasa. Kemudian kita mungkin pernah tahu kali mungkin dikatakan di dalam Al-Quran ini tentu ada surah, ada ayat-ayat yang luar biasa. Allah berikan yang kelebihan dibandingkan dengan surah atau ayat-ayat yang lain. Salah satunya kalau kita cerita Al-Fatihah, surah Al-Fatihah dikatakannya Ummul Quran, artinya ibunya Al-Quran. Dia bukan umul kitab, jadi pembuka dan sebagainya. Ayat 7 yang berulang-ulang. Artinya bayangkan kalau kita tidak ada umat, tidak ada bini gimana? Lalu kita lagi sini dunia macam apa lah kalau macam lagi sini di dunia ini, jadi tidak ada bini, tidak ada umat, tidak ada apa, tidak ada dunia, tidak akan indah, tidak akan luar biasa hidupnya artinya begitu berwarna. Kalau semuanya kalau udah cerita tentang kalau udah cerita perempuan, cerita umat, cerita bini dia masih disebut umul kitab, dia memberikan warna yang luar biasa gitu kepada Al-Quran. Makanya diwajibkan, bahkan kalau kita sholat Al-Fatihah menjadi rukun ya, bukan lagi wajib, menjadi rukun sahnya sholat. Terus kita tahu juga dalam salah satu surah, kalau kulhu ini salah satunya. Kenapa kalau kita baca kulhu ya sami kita membaca dengan sepertiga Al-Quran. Padahal kalau mau dikatakan 4 ayat yang pendek-pendek ayatnya. Tetapi ternyata di dalam 4 ayat ya ada sebuah makna yang luar biasa tentang keesaan Allah yang pertama. Karena tidak ada, kalau mohon maaf lah, kalau kesalahan dianggap kok, kalau kita di dunia pamen keren, kalau polisi, kalau desersi, kan kena kesalahan paling berat. Kalau kita namanya dengan Allah tuh mengatakan
Kalau aku tidak dikau esakan, kalau tidak mengakui bahwa aku esa, bahwa aku tempat bergantung semua makhluk, berarti mohon maaf, semuanya dah tidak dianggap lagi. Artinya tujuan yang paling utama kita mengakui, beriman, bertakwa kepada dan mengakui kepada Allah itu esa, itulah makna awal dan makna akhir daripada hidup manusia. Makanya kalau kita baca surah Qul, ya dikatakan kita sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Kemudian ada juga suatu surah itu lebih hebat lagi. Saya lama mikirkan, saya baca berulang-ulang dalam surah tafsir Ibnu Katsir dikatakan surah itu dia hanya 8 ayat, tetapi manfaatnya itu sama kita membaca dengan setengah Al-Quran. Bayangkan kalau setengah 15 juz. Kalau kita, mohon maaf, kalau yang di asing mungkin kalau kita biasa Ramadan, kalau kita rutin baca ya mungkin bisa satu kali kita. Kalau saya ukurannya satu juz bisa 30 menit atau bisa 25 menit gitu. Kalau satu juz, kalau kita langsung qiraat ya, langsung gitu bisa. Bayangkan kalau 20 menit aja untuk menjadikan, kalau kita membaca 15 juz berarti kalikan aja 15 berarti sekitar berapa jam? Kalau kita mungkin kita membacanya. Bayangkan. Ngapain tentang surah namanya surah Al-Zalzalah. Al-Zalzalah. Jadi surah sebenarnya kalau menurut sepengetahuan saya yang saya baca, surah yang paling luar biasa manfaatnya surah Al-Zalzalah. Nomor berapa Pak? Ada dah masuk di dalam juz 30 surah keberapa dia nomor terakhir ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi kalau mohon maaf kalau saya biasa surah subuh saya baca di rakaat kedua surah itu ya. Karena manfaatnya kita mendapatkan sami kita membaca dengan setengah Al-Quran. Kenapa dalam surah Al-Zalzalah itu sampai dikatakan manfaatnya kita membacanya sampai setengah Al-Quran? Ternyata saya baca kesimpulannya ada di ayat yang ke-7.